Kembali belajar bersama Bu An. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga hari ini anak-anak tetap sehat dan juga semangat belajar ditemani ayah bunda di rumah. Kali ini Bu An akan menyampaikan pembahasan materi kelas 2, tema 2, subtema 4, pembelajaran 2. Ini ada di halaman 184 sampai dengan 192. Ini materi subtema 4 itu bermain di tempat wisata, anak-anak. Baik, Ibu langsung ke pembahasan materi ini. Halaman 184, pembelajaran 2. Benny ingin bermain pasir. Ia akan membuat istana pasir. Ayo mengamati. Amatilah judul teks yang ditulis gurumu di papan tulis. Nanti Ibu langsung membacakan teks yang ada di buku anak-anak. Coba ceritakan di hadapan teman-temanmu, kemudian simaklah cerita yang disampaikan tentang istana pasir. Sesuaikan ceritamu dengan teks berikut. Ibu langsung pada teks istana pasir ini anak-anak, Ibu bacakan. Judulnya adalah Istana Pasir. Istana pasir adalah bermain membuat bangunan istana terbuat dari pasir. Bahan utama yang digunakan adalah pasir dan air. Istana pasir biasanya dibuat di pantai. Membuat bangunan dari pasir dilakukan oleh anak-anak dengan menggunakan ember dan sekop. Tetapi orang dewasa sering membimbing dalam membuat istana pasir. Ibu lanjutkan. Bahan lain yang digunakan dalam kegiatan adalah salju. Ada dua jenis istana pasir. Pertama, kas istana pasir. Terdiri dari beberapa jenis dasar dengan beberapa jenis menara, atau satu menara di atas. Kedua, tetes istana pasir. Pasir yang sangat basah diteteskan di atas pasir basah lainnya dan menciptakan menara gumpalan pasir. Ibu lanjut ke materi Ayu menulis anak-anak. Buatlah 5 pertanyaan tentang teks bacaan di atas. Baik, di sini Ibu memberi 5 contoh pertanyaan. Anak-anak boleh membuat contoh pertanyaan yang lain yang berbeda dengan Ibu. Baik, Ibu, mulai dari yang pertama. Apa bahan utama membuat istana pasir? Jangan lupa untuk membuat kalimatannya, awal kalimat huruf kapital, akhir kalimat tanda tanya. Pertanyaan kedua, di mana istana pasir biasa dibuat? Jangan lupa anak-anak, penulisan kata di dengan mana harus dilepas, tidak boleh disambung. Yang ketiga, siapa yang membantu anak-anak dalam membuat istana pasir? Anak-anak tadi sudah tahu jawabannya orang tua. Kalau ini di mana membuatnya? Ini di pantai. Bahan utamanya adalah tadi apa anak-anak? Pasir dan air. Sekarang yang keempat. Apa bentuk istana pasir kas? Bentuknya menara. Yang kelima, bagaimana cara membuat tetes istana pasir? Ini caranya sudah ada. Jadi ada jawabannya semua anak-anak. Ibu lanjut ke materi Ayu berlatih. Jawablah pertanyaan berikut sesuai dengan isi teks bacaan. Soal nomor 1, apa bahan utama membuat istana pasir? Pasti anak-anak sudah tahu, yaitu pasir dan air. Yang kedua, di mana istana pasir dibuat? Istana pasir biasanya dibuat di pantai. Lanjut soal ketiga anak-anak. Siapa yang suka membuat istana pasir? Tentu anak-anak sudah tahu jawabannya adalah anak-anak. Pertanyaan keempat, apa bentuk istana pasir kas? Bentuk istana pasir kas adalah menara. Pertanyaan kelima anak-anak, bagaimana cara membuat istana pasir tetes? Pasir yang sangat basah diteteskan ke pasir basah lainnya dan menciptakan menara gumpalan pasir.
Ibu langsung ke teks percakapan anak-anak. Ini Bu Guru yang sedang berbicara. Anak-anak, kita hentikan dulu kegiatan bermainnya. Nanti bisa disambung lagi. Sekarang kita melakukan pengamatan tentang benda yang ada di pantai dan benda yang digunakan untuk membuat istana pasir. Ya, Bu. Lanjut ke materi. Ayo mencoba anak-anak. Buatlah laporan pengamatan. Keragaman benda di pantai. Alat dan bahan, air, pasir, ember, sekop, dan kerang. Petunjuknya, yang pertama, pilihlah 3 gambar benda yang digunakan dalam membuat istana pasir. Yang kedua, amatilah gambar tersebut satu persatu. Yang ketiga, isilah titik-titik di bawah. Ini hasil pengamatan. Ibu mengambil 3 anak-anak, Ibu mengambil air, pasir, dan ember. Nama benda air. Ini tadi air di pantai anak-anak, yang diambil adalah air di pantai. Ciri-ciri benda, kalau air yang di laut itu berwujud cair, jelas karena air itu berwujud cair, bisa mengalir dan rasanya asin karena air laut. Ibu lanjut ke ciri-ciri benda kedua anak-anak. Nama benda ember. Ciri-ciri benda terbuat dari bahan plastik. Ini Ibu mengambil embernya, contohnya yang gambarnya ember plastik. Berbentuk tabung dan mempunyai pegangan. Selanjutnya yang ketiga, nama benda pasir. Ciri-ciri bendanya adalah berwujud butiran padat dan berwarna coklat muda. Berdasarkan pengamatan, dapat disimpulkan bahwa air, ember, dan pasir mempunyai bentuk dan sifat yang berbeda-beda. Ibu lanjut ke materi Ayo Berlatih. Berdasarkan pengamatanmu, kelompokkanlah yang termasuk benda tetap dan benda yang tidak tetap. Berikan tanda centang untuk benda yang tetap. Baik. Ini pasir berwujud padat, bentuknya tetap, kita centang. Sekop berwujud padat, bentuknya tetap, kita centang. Ini binatang laut, ini wujudnya padat, berarti ini benda tetap, kita centang. Ember di sini berwujud padat, benda tetap, kita centang. Ini permainan dari pasir anak-anak, ini juga kita centang, berwujud padat. Selanjutnya air. Air ini bentuknya tidak tetap. Ini berarti termasuk benda yang tidak tetap, kita silang. Kerang termasuk benda tetap anak-anak. Ini kita centang. Di sini ada minyak goreng. Berarti kalau minyak gorengnya itu benda cair, bentuknya tidak tetap, berubah-ubah sesuai wadahnya seperti air. Berarti ini kita silang. Ibu lanjut ke materi. Ayo membaca. Bacalah teks percakapan berikut dengan saksama. Dayu, Lani, apa itu sampah kalian yang berserakan? Kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, apalagi di tempat umum. Buanglah sampah di tempat sampah. Ini Beni menasihati Dayu dan Lani. Maaf Beni, tetapi itu bukan sampah kami. Ini Bu Guru. Benarkah itu Dayu? Tepat sekali yang disampaikan Beni. Selain itu, apa aturan yang harus dipatuhi di tempat umum, terutama di pantai? Ini tidak boleh mendekati pantai tanpa pengawasan orang dewasa, Bu. Kalau aturan di rumah bagaimana, Bu? Tetap kita harus menjaga kebersihan rumah. Sampah dimasukkan ke dalam tong sampah. Dimanapun kita berada, sampah harus dimasukkan ke dalam tong sampah. Bagaimana kalau kita praktikkan membersihkan pantai dan membuang sampah di tempat sampah? Setelah selesai, kita akan bermain domba serigala. Hore, ini anak-anak merasa senang ini. Ibu lanjut ke materi Ayo Berlatih anak-anak.
tampilkanlah teks percakapan di atas ke depan kelasmu. Perhatikan ekspresi dan intonasimu. Kemudian diskusikan dengan teman sebangkumu. Kalau anak-anak masih di rumah, belajar di rumah, bisa menampilkan bersama ayah bunda di rumah. Ini perhatikan ekspresi dan intonasi. Ekspresi ini artinya mimik wajah, intonasi artinya tinggi rendahnya suara dalam membaca teks. Aturan di rumah, ini Ibu memberi contoh saja anak-anak. Ini yang pertama, ini anak-anak mungkin berbeda aturan di rumahnya, berbeda satu sama lain. Ini Ibu memberi contoh saja. Yang pertama, makan sehari 3 kali. Yang kedua, mandi sehari 2 kali. Aturan yang ketiga, menggosok gigi sesudah makan dan sebelum tidur. Aturan yang keempat, bila terpaksa keluar rumah, harus memakai masker. Aturan yang kelima, rajin mencuci tangan. Ibu lanjut ke materi Ayo Berlatih anak-anak. Simaklah gurumu menyampaikan aturan dalam bermain domba serigala. Kemudian praktikkanlah gerak dasar menekuk. Ini Ibu menjelaskan sedikit anak-anak. Yang pertama ini menekuk kedua tangan seperti ini. Gambar Benny menekuk kedua tangan, kedua kaki terbuka. Selanjutnya ini gambar menekuk lutut anak-anak. Ini menekuk lutut dengan dua tangan terbuka. Selanjutnya menekuk badan, ini membungkukkan badan dengan kedua tangan lurus ke bawah, kaki terbuka. Praktikan juga permainan domba serigala bersama teman sekelasmu. Ini adalah permainan domba serigala anak-anak. Ini nanti Ibu akan memberi penjelasan setelah ini. Perlu anak-anak ketahui, ini anak yang ada di dalam, ini adalah domba, dan anak-anak yang membentuk lingkaran dengan bergandengan tangan, ini menjadi pagar, dan yang di luar ini adalah serigala. Ibu lanjut ke materi Ayo Menulis anak-anak. Coba ceritakan kembali cara melakukan permainan domba serigala. Cara melakukan permainan domba serigala yaitu yang pertama, pemain harus ikut membimbang. Yang kedua, membuat pagar berbentuk lingkaran. Yang ketiga, anak-anak yang menjadi pagar berdiri dan saling berpegangan tangan. Ini dalam permainan domba awalnya berada di tengah lingkaran. Selanjutnya, serigala berupaya mengejar domba baik dalam lingkaran maupun dalam kandang. Kandang yang ada di luar anak-anak. Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat, membantu anak-anak belajar. Terima kasih.